Oke, Pioners, halo, selamat hari Senin ya. Oke, ini ada pembahasan yang menurut Mang Adun tuh cukup bagus lah ya. Karena dari kemarin Mang Adun coba cari informasi yang lain, sementara ini belum ada. Jadi kita bahas informasi yang ini aja dulu ya. Ini ada pembahasan yang bagus banget dari Pak DMS ya, itu terus sama pioners yang lain juga. Oke. Jadi gini ya, sebetulnya sudut pandang kita ya, contoh ya. Mengadun kan misalkan punya mantan ya. Nah, mantan Mengadun tuh pernah nyakitin Mengadun ya. Kalau sudut pandang Mengadun itu negatif, ingat cuman hanya saat mantan Mengadun itu menyakiti Mengadun, maka jeleklah mantan Mengadun itu di pandangan Mengadun. Tapi kalau misalkan Mengadun tuh ingat juga gitulah bahwasanya kalau mantan Mengadun tuh pernah juga ya kan memberi warna di dalam kehidupan Mengadun, ingatnya ke situ, ke kebaikan-kebaikannya. Nah, maka mantan Mengadun tuh terlihat baik. Jadi segala sesuatu itu bagaimana cara kita melihatnya ya. Sama di sini juga. Kalau mungkin pioners lihat ya dari cara Pak DMS ini berkomentar, Mengadun juga sering melihat ya. Itu ya bisa dikatakan agak miring gitu kan. Itu. Tapi bukan berarti miring itu sendiri gak baik ya. Contoh di kanopi ya, kanopi rumah tuh ya, kalau nggak miring atau kemiringannya salah, nah air hujannya tidak turun. Seperti itu. Jadi segala sesuatu sebenarnya baik ya. Oke, beliau mengatakan di sini ya. Jadi buat apa bahas open minded? QWC aja mundur terus, sepertinya scam. Ya, ramai di Twitter yang mengatakan scam. Katanya guru kok kalah sama muridnya pencipta Ethereum, parah kan gitu ya. Dan terus kata Pak Anton nih, ada koin berapa om katanya kan. Terus kata siapa itu, ini nggak bisa, terus bentar Mengadun nggak kelihatan. Nah, terus kata Pak Rontrip ya, kalahnya di bagian mana Pak katanya gitu. Terus kata Mbak Aza ya, di sini dijual pinnya mas, saya mau beli satu itu ya, 1 juta. Oh, maksudnya 1 juta per 1 juta per 250 pi. Berarti kalau 250 pi berarti satu pi-nya itu berapa ya? Wah, kecil sekali, 4.000 ya. Bener nggak? 4.000 kali 250 ya. Oke. Jadi gini ya, ada beberapa yang ingin Mengadun bahas di sini. Yang pertama itu ya, kita baca ya, itu buat apa bahas open minded. Open minded itu menurut Mengadun bukan dibahas, tapi itu sebagai klarifikasi. Oke ya, karena kita tahu nih yang ditunggu-tunggu kan banyak pioner itu ya, banyak emang mundur nggak open minded gitu, banyak yang nanya gitu, kapan ya kira-kira open minded. Nah itu perlu gitu ya, perlu dibahas dan perlu diluruskan. Oke. Terus yang kedua, QWC aja mundur terus, sepertinya scam ya. Nah, ramai di Twitter ya. Oke, kita pakai tampilan gini aja ya. Jadi ramai di Twitter itu sebetulnya tergantung dari pioner itu sendiri, mau percaya Penetrok itu resmi atau nyata atau real atau scam atau penipuan. Monggo kerso ya, silahkan saja. Itu kan ya, itu kembali ya, Mengadun tidak bisa dong, ini Penetrok ini resmi gini-gini ya, walaupun memang ya kantornya ada, terus merek dagangnya sudah resmi, walaupun real bisa dilihat sama pioners, barter, peer to peer segala macam ya, tinggal dinilai saja gitu. Percaya atau tidaknya itu kembali kepada pioner masing-masing. Itu soal kepercayaan kita ya kepada Penetrok. Terus katanya guru kok kalah sama muridnya. Nah, ini Mengadun pengen disclaimer ya. Itu pernah kita bahas, yaitu Ethereum, Bitcoin juga ada kebobolan. Bagaimana bisa? Kan gitu ya, dalam artian itu sudah berjalan loh, sudah open network loh ya, gitu loh.
itu sudah berjalan lah intinya ya. Nah, itu kok bisanya jangan-jangan gitu loh, jangan-jangan hacker yang mencuri Ethereum itu ya salah satu pengguna Ethereum juga. Karena logikanya gini, seperti Paynetrok ya, para pencuri Paynetrok itu ya yang masuk ke dompet, menyusup melalui iklan gitu kan, itu kan punya Paynetrok juga. Nah, kenapa bisa terjadi kalau untuk saat ini banyak ya kemungkinannya karena proses sandinya kebobolan, diketahui orang lain, atau kita memasukkan proses sandi ke link-link phishing atau penipuan seperti itu ya. Banyaklah cara. Nah, tapi kalau misalkan sudah berjalan, ini yang dimaksud dengan KYC. Oke, ya. Nah, yang terjadi kepada Ethereum, KYC-nya gampang banget. Bahkan mungkin ya seleksinya itu minim atau lemah, sehingga ya itu bahkan kayak Bitcoin tuh nggak ada katanya sampai KYC-nya ketat banget. Sehingga apa? Sehingga yang terjadi itu ya akhirnya banyak orang-orang yang identitasnya penjahat seperti itu masuk juga menjadi pengguna itu. Nah, ini yang ingin dilakukan oleh Picore Team ya seperti itu, memberantas gitu loh, memberantas orang-orang yang sekiranya nanti akan merusak Paynetrok. Oke ya, semoga bisa dipahami kalau soal itu. Terus ada koin berapa Om? Di sini ada Pak Anton yang coba menawar koin-koinnya ya bagi pioners yang putus asa lah ya, barangkali seperti itu. Terus kalahnya di bagian mana Pak? Udah tadi ya Mang Adun jelaskan gitu. Sama di sini dijual pinya Mas, saya mau beli 1.250.000 Pi. Nah, logikanya ya di sini Mang Adun sekalian bahas juga. Kalau misalkan Mbak Aza saja menganggap ini Pi ini bernilai, bernilainya dari mana? Bernilainya karena dia saja mau beli, ibarat barang ya, ibarat sesuatu. Kalau misalkan itu dihargai, berarti kan ada harganya. Contoh Mang Adun ini ada rokok ya, harganya berapa? 12.000. Oke, nah ini dibeli sama kita, mengorbankan uang ya. Karena apa? Karena menganggap rokok ini kita butuhkan gitu loh ya. Kalau misalkan Mbak Aja saja menganggap Pi ini bernilai ya, Mang Adun menganggap rokok ini bernilai gitu, kenapa pioner tidak? Yang jadi permasalahannya yaitu ingin menilai Pi itu seberapa, kan seperti itu ya. Apakah itu mau menilainya sekian ratus ribu, sekian juta ya, itu terserah. Pioner menganggapnya lebih berharga dari emas misalkan ya. Nah, itu yang perlu Mang Adun sampaikan di sini. Jadi bagi Mang Adun pribadi ya, sebagai pioner tahu sendiri lah, kita sering masuk ke sesi lestari. Nah, makanya kan tadi tuh Mang Adun kepikir gini, nanti kalau misalkan masuk sesi lestari nih, terus baca komentar ini bakal panjang pembahasannya gitu ya. Ya makanya Mang Adun pisahkan di sebuah video ini, yaitu antara KYC, terus bagaimana dianggap scam, dan soal Ethereum juga, terus soal jual beli Pi juga ya di sini ya. Tuh, jadi ya ini yang perlu pioner ketahui ya. Karena kalau misalkan sesi lestari itu kalau kita bahas kan tahu sendiri sampai 1 jam ya, karena banyak banget yang komentar ya seperti itu, dan tidak ada yang Mang Adun sensor di situ. Mau yang komentar miring kah, bengkok kah, zigzag kah, ya itulah ya sukanya Mang Adun seperti itu. Jadi buat Mang Adun pribadi sih gak ada masalah, silahkan buat siapapun yang ingin berkomentar bebas kata Mang Adun ya. Itu loh, kita mah ya satu NKRI mah enjoy aja kalau Mang Adun sih. Oke ya, semoga bisa dipahami pembahasan tadi Mang Adun soal ini ya. Nanti kalau ada informasi lebih lanjut Mang Adun informasikan lagi. Terima kasih buat semuanya, sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya ya. Tadi Mang Adun kayaknya nggak sempat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sekarang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.